Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Umrah SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Impres Srimuku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Di video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan haruslah menerapkan ingarso sung tulado, ingmadia mangunkarsa, dan tuturi handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikon, kontinuitas, berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, pendidikan memanusiakan manusia, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi kos bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah impian tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam merumuskan visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir yang positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jika murid memiliki perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid.
Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Sebaiknya, seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motivasi tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering terlambat datang sekolah dan yang sering mengejek temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan jujur, tanpa rasa takut, dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan.
Perasaan saya sangat senang ketika melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif. Saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Saya yakin budaya positif ini akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai teman bagi murid. Saya beranggapan dengan melakukan hal tersebut, saya akan lebih dekat dengan murid. Namun, keadaan saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya saat ini, saya merasa lebih dihargai dan dihormati sebagai guru. Murid lebih bertanggung jawab. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan atau karakter yang kuat. Demikian pemaparan dari tugas saya di modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.